إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat bagaimana gunung itu tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Lihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi benda-benda mati. Gunung itu benda mati, benda padat. Tapi kalau mereka mendengar Al-Quranul Karim dan Al-Quran turun kepada mereka, maka mereka akan merasakan takut yang luar biasa sehingga terkadang bisa memecahkan batu-batunya. Lihat bagaimana Al-Quran juga pengaruh kepada benda padat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya pengaruh kepada gunung-gunung, kepada lautan-lautan. Lihat bagaimana Al-Quran juga bisa mempengaruhi kepada kondisi-kondisi manusia, baik dia orang kafir, baik dia dari kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik, apalagi orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW sendiri, Bu, dia tidak cukup hanya sekedar membaca Quran saja, tapi dia meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran dan dia mendengarnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah datang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang kunyahnya Ibnu Ummi Abdi. Apa kata Rasul? Rasul SAW mengatakan, "Iqra' alayya al-Quran." Bacakan kepadaku Al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Tolong anak-anak Bu ya, ini konsentrasinya jadi buyar ya. Ditenangkan dulu. Taib. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh membaca Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Iqra' alayya al-Quran." Bacalah untukku Al-Quran. Subhanallah. Quran turun kepada Nabi, tapi Nabi minta dibacakan Quran. Artinya terkadang pengaruh Al-Quran itu kalau kita baca kurang berpengaruh, tapi kalau kita mendengar terkadang pengaruhnya juga kuat. Betapa banyak kalau kita mendengar Quran, Bu, mungkin suaranya bagus, suara indah, tajwidnya bagus, tahsinnya luar biasa, terkadang kita bisa melelehkan air mata kan, Bu, apabila mendengar orang yang membaca Quran itu indah suaranya. Lalu Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran dan Rasul mendengarnya. Sampai Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Qur'an wal Qur'anu unzila ilaika?" Rasul, haruskah aku membaca Quran untukmu sementara Quran turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, "Sudah, baca saja." Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Kemudian dia mengatakan sampai kepada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Kata Rasul, cukup. Karena ayat ini menyinggung Rasul. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau seandainya kami datang pada tiap-tiap umat ini saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan engkau yang akan jadi saksi bagi mereka. Kata Rasul, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul mulai berlinang air mata dan membasahi janggutnya. Lihat,
Nabi SAW terenyuh dengan membaca Al-Quran, terpengaruh hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, okelah itu Nabi, hatta orang-orang kafir sekalipun. Dijelaskan dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Nabi SAW membaca surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabb, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku dan umatku. Kemudian Rasul membacakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengadab mereka ya Rabb, mereka hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha kuat lagi maha bijaksana. Akhirnya Nabi SAW menangis sejadi-jadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu memerintahkan Jibril dan mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kau kepada Muhammad. Dan Allah maha tahu kondisi Rasul. Kata Allah, fasalhu ma yubki, tanya kepada dia apa yang membuat engkau menangis. Maka Jibril alaihi salatu wassalam datang dan mengatakan kepada Nabi SAW, ma sya'nuka tabki ya Muhammad, apa masalahmu, kenapa kau menangis? Maka Rasul SAW mengatakan begini dan begitu. Maka kemudian Jibril mengatakan, aku menyampaikan pesan dari Allah, inna sanurdika fi ummatika, kami akan redha kepadamu wahai Muhammad tentang umatmu, wala nasu'uka, dan tidak akan berbuat jahat kepadamu. Jadi Nabi SAW luar biasa ketika merenungkan ayat. Makanya wajar ayat ini juga berpengaruh kepada siapa? Orang-orang kafir. Dulu di zaman sahabat ada namanya Zubair bin Mut'im. Masih kafir, belum masuk Islam. Zubair bin Mut'im ini. Zubair bin Mut'im ini dendam kepada Nabi SAW dan ingin membunuh Nabi. Dari Mekah dia sudah bawa pedang. Memang tujuannya ingin bunuh Nabi, karena dia dendam kerabatnya banyak mati di perang Badar. Ketika sampai di kota Madinah, ngendap-ngendaplah dia mencari waktu kapan bisa menyerang Nabi. Rupanya ketika itu waktu yang tepat adalah ketika Rasul sedang melaksanakan sholat. Dipikirnya karena orang sholat tidak bawa senjata. Lah ketepatan ketika itu Rasul sedang sholat maghrib. Akhirnya kemudian Zubair bin Mut'im ini sudah hampir menghunus pedangnya dan siap menyerang Rasul, yang ketika itu Rasul sedang mengimami sholat maghrib. Tiba-tiba Zubair memperhatikan dengan seksama apa yang dibaca Nabi SAW dalam salat maghrib itu. Rupanya Zubair bin Mut'im mendengar Rasul membaca surah Toha sampai kepada firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kemudian juga fa aslama. Dijelaskan tiba-tiba ketika mendengar ayat ini dan ayat Toha yang lainnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda la yuqinun, bicara tentang kebatilan berhala-berhalanya. Tiba-tiba Zubair bin Mut'im pun masuk Islam. Gak jadi bunuh Nabi, padahal pedang sudah di tangannya dihuluskan, Bu. Tiba-tiba dia ketika mendengar surah Toha dibacakan itu, langsung dia terpengaruh dan masuk Islam. Lihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi hati Zubair bin Mut'im. Padahal ketika dia musyrik, masih musyrik, penyembah berhala. Hal yang sama juga terjadi kepada Umar bin Khattab, kan Bu? Ibu tahu sejarah masuk Islamnya Umar, kan? Bagaimana ketika dia hendak membunuh Nabi SAW di perjalanan, tiba-tiba dicegat kawannya dan mengatakan, hendak pergi kau kemana wahai Faruk, wahai Umar? Kata Umar, hendak membunuh Muhammad, katanya. Kata temannya, maukah kuhabarkan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan kau datang kepada Muhammad dan membunuhnya? Apa kata Umar? Adikmu Fatimah masuk Islam, katanya. Akhirnya kemudian Umar pun
mencari Fatimah. Rupanya di Fatimah ada di rumahnya.